Jadi menurut saya memperbaiki sholat dan berdoa itu adalah hal yang wajib. Walaupun mungkin sholat tahajud agak bolong-bolong dikit, tapi setidaknya masih ada lah. Dan kedua adalah menurut saya adalah memperbaiki hubungan dengan orang tua. Jadi semenjak saya memperbaiki hubungan dengan ibu saya, dengan bapak saya, jadi lebih enak gitu hidup saya dan lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Afandi, asal sekolah saya dari SMA IT Al Marjan dan saya berusia 17 tahun. Alhamdulillah saya keterima di jurusan Hubungan Internasional Universitas Diponegoro melalui jalur ujian mandiri. Saya mulai les di BP itu semenjak kelas 12. Kelas 12 saya sudah mulai les di BP. Cuman waktu itu saya les masih agak malas gitu. Masih agak malas dan saya sering kabur-kaburan. Nah, saya mulai serius itu kira-kira semester 2 kelas 12. Nah, jadi saya mulai serius kelas 12 dan saya mulai ketagihan karena di les BB ternyata sangat nyaman dan sangat enak gitu. Saya memilih jurusan hubungan internasional itu karena saya emang kuat di kemampuan di situ dan saya juga memang suka untuk berkomunikasi. Latar belakangnya saya mulai sekolah SD, sekolah dasar di Malaysia, di sekolah internasional. Karena waktu itu saya ikut bapak saya yang kerja di Petronas dan kebetulan dinasnya di Malaysia. Nah, jadi saya ke Malaysia dan sekolah di sekolah internasional. Saya sempat sekolah di Kuala Lumpur selama kelas 1 sampai kelas 4. Kelas 4, setelah itu saya pindah ke Sabah, Sabah KK, Kota Kinabalu. Nah, di situ saya juga di sekolah internasional. Nah, di situ saya banyak ketemu teman yang berbagai macam gitu. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Cina, India, Prancis. Nah, di situ saya mulai Inggris saya terbentuk lah. Kemampuan bahasa Inggris saya terbentuk dan memang saya suka bergaul gitu. Saya suka bergaul dan akhirnya memang dari awal masuk kuliah itu saya menargetkan yang berkomunikasi tentang relasi lah, tentang relasi. Dan saya juga kurang suka untuk berhitung. Saya kurang suka berhitung, jadi saya jurusan-jurusan seperti teknik atau matematika gitu saya kurang suka. Nah, jadi saya menemukan jurusan HI. Jadi kerjanya bisa ke luar negeri, bisa travel, jadi cukup inilah menyenangkan kerjanya dan masuk di saya. Pilihan kedua saya dapat di Unsri, walaupun pilihan pertamanya saya tidak keterima di Andalas dan jurusannya sama-sama hubungan internasional. Nah, jadi saya keterima di Unsri. Jadi saya udah ke Palembang, saya udah mengecek segala macam kos, survei universitasnya, dan ternyata saya keterima di Undip. Jadi saya tes Undip jalur mandiri itu setelah saya keterima di Unsri. Jadi saya terima di Universitas Diponegoro Hubungan Internasional. Nah, itu saya keterima saat di Palembang dan akhirnya saya balik ke Jakarta dari Palembang dan langsung ke Semarang untuk mensurvei universitasnya. Ya, jadi support dari BP itu sangat-sangat besar gitu. Jadi semenjak awal saya kelas 12, saya masuk les di BP itu saya sering kabur-kaburan. Dan BP bukan di dalam les saja tapi di luar juga menolong saya gitu. Jadi saya sering kabur-kaburan dan saya sering diteleponin, di chat oleh gurunya, kemana Ali? Kenapa nggak masuk? Kenapa ini? Dan sering ditanyain. Jadi BP itu sangat perhatian gitu dengan saya dan semua muridnya. Saya mulai rajin kelas 12 semester 2. Di situ saya sudah mulai rajin dan mulai ketagihan. Walaupun awalnya saya sering kabur-kaburan dan saya memang baru muncul rasa enaknya les tuh gimana sih? Rasa enaknya les ternyata emang sangat enak dan sangat worth it buat universitas PTN lah, universitas tertinggi. Nah, jadi saya mulai
rajin belajar, walaupun agak sedikit-sedikit masih kabur-kaburan, tapi berkurang lah dari kelas 12 semester 1. Nah, jadi saya mulai rajin les, dan kadang saya juga sering kabur itu saat pelajaran matematika. Apalagi pelajaran penalaran matematika, itu saya sering kabur. Tetapi kalau pelajaran seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu saya sering masuk. Nah, saya rajin belajar, dan walaupun mepet ya, saya rajinnya itu bukan awal-awal semester 2, tapi di dikit pas sebelum UTBK. Jadi kalau nggak salah 2 bulan, sebulan sebelum UTBK saya mulai rajin. Dan TOEFL juga saya mulai 2 minggu sebelum saya tes, dan saya sisanya saya pasrah lah kepada yang di atas, dan akhirnya saya tes. Jadi saya kelas 12 awal itu saya mengikuti olahraga Muay Thai dan tinju. Nah, jadi saya mengikuti olahraga Muay Thai, dan saya awal masuk saya udah mulai fokus Muay Thai dan fokus tanding. Nah, itu juga menjadi faktor kenapa saya sering kabur-kaburan dari les. Jadi saya ikut Muay Thai, saya fokus tanding, dan saya berlatihan itu kira-kira 6 kali dalam seminggu. 6 kali dalam seminggu, Senin sampai Sabtu. Kalau di BP itu waktunya bisa diatur gitu. Waktu lesnya bisa diatur dan banyak kelasnya. Sehingga saya bisa latihan tanpa ragu menyingkirkan les. Walaupun ada sedikit-sedikit yang memang agak bentrok waktunya. Jadi saya lebih milih Muay Thai waktu itu, dan agak tersingkirlah sebagian waktu les saya. Nah, jadi saya Muay Thai, dan saya waktu itu fokus tanding. Dan saya mengincar prestasi. Dan alhamdulillah saya menang di Decathlon Sparring Day yang diadakan oleh MJ Training Camp. Dan saya juga memenangkan di Jump Fight yang diadakan oleh MPI atau Muay Thai Profesional Indonesia. Itu adalah komunitas Muay Thai. Nah, jadi saya menang, dan alhamdulillah saya mendapatkan medali dan sertifikat. Jadi guru di bintang pelajar ini sangat perhatian kepada muridnya. Bukan di dalam les juga, atau juga di luar. Mereka sering nelponin saya waktu saya sering kabur, sering menanyakan kabar. Bahkan setelah saya keterima di Undip, saya juga ditanya kabarnya. Bagaimana Ali? Undip bagus nggak? Nah, jadi saya sering ditanyain, dan sangat fun gitu untuk diajak ngobrol. Saat belajar juga mereka fun, lebih ke jokes, lebih ke bercanda. Jadi belajarnya tuh tidak canggung dan tidak datar gitu misalnya. Mereka sering ngejok, sering ketawa juga kita di kelas, dan sangat perhatian, dan emang sangat seru guru BP ini. Menurut saya yang pertama adalah tentang agama. Jadi menurut saya memperbaiki sholat dan berdoa itu adalah hal yang wajib. Walaupun mungkin sholat tahajud agak bolong-bolong dikit, tapi setidaknya masih ada lah. Dan kedua adalah menurut saya adalah memperbaiki hubungan dengan orang tua. Jadi semenjak saya memperbaiki hubungan dengan ibu saya, dengan bapak saya, jadi lebih enak gitu hidup saya, dan lebih nyaman. Dan ketiga adalah itu belajar, sudah pasti belajar. Saya sebenarnya belajar itu hanya di sekolah dan di BP saja. Jadi saya nggak pernah belajar di rumah. Walaupun saya sering dimarahin oleh bapak saya, malam belajar, tapi saya lebih baik tidur gitu, karena saya mungkin kecapean latihan. Jadi saya les di sekolah dan BP, dan mungkin itu rutin saja ya, mungkin rutin les, dan pahami materinya apa yang diberikan gurunya. Dan kalau tidak paham, jangan malu untuk bertanya gitu. Dan guru BP emang fun, kalau kita tanya mereka menjawabnya dengan sangat senang, bukan jutek gitu atau tidak. Ini anak nggak bisa nih, tapi mereka menjelaskan dan dengan benar dan jelas gitu. Mungkin itu saja kalau untuk sukses dalam PTN dan SNBT.
Jadi tipsnya yang pertama sudah jelas, itu adalah berdoa kepada Allah dan menaati ibadah-ibadah seperti sholat wajib, dan kalau bisa ditambahkan oleh sholat sunnah seperti sholat tahajud di pagi hari, nggak apa-apa walaupun bolong-bolong. Dan kedua itu adalah menjaga hubungan baik dengan orang tua, karena semenjak saya menjaga hubungan baik dengan orang tua, jadi lebih lancar hidup saya. Nah, yang ketiga adalah rajin belajar. Mau di les atau di rumah itu terserah kalian, tapi kalian tetap harus belajar. Intinya kalian harus paham apa yang kalian tuju dan materinya harus dipahami. Kalau tidak paham, bisa ditanyakan gurunya. Yang gurunya bisa membantu. Nah, yang keempat itulah rajin sedekah. Walaupun ibu saya yang sering rajin sedekah atas nama saya, cuman itu sangat membantu dalam saya keterima di PTN ini. Dan kalau saran saya, adik-adik mengambil les di Bintang Pelajar karena gurunya sangat menyenangkan, mengasihkan, dan sangat membantu untuk murid-murid yang ingin masuk PTN.